Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Amikers, kembali lagi di Bisik Bincang Soal Akademik. Di podcast kali ini kita bakal bincang seru, inspiratif, dan pastinya relate nih dengan dunia perkuliahan dan tentunya anak zaman now. Saya Mutia Zahra sebagai host, dan di podcast kali ini kita bakal ngobrol bareng sosok yang gak cuma aktif di dunia perkuliahan saja nih, namun tetap produktif sebagai konten kreator. Penasaran gak sih gimana caranya balance antara kuliah dan bikin konten, ngadepin pressure dari netizen, sampai ngebangun personal branding? Langsung saja kita sapa. Halo Kandita Andri, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Kak, nama lengkapnya Kakak siapa, biasa dipanggil apa, dan sekarang kuliah dan di jurusan apa nih Kak? Halo Sobat Amikers, saya Andi Tendriwale, biasa dipanggil sebagai Tendri, aktif sebagai mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Hukum Tata Negara. Kakak kan sebagai konten kreator nih Kak, awal mulanya Kakak kepikiran jadi konten kreator tuh gimana nih Kak? Itu pada tahun 2024 Kak, masih semester 2. Sebenarnya saya tidak niat jadi konten kreator, tapi dorongan dari tanteku yang kebetulan sudah jadi influencer di luar. Dia bilang, kok itu masih semester 2 kok, minimal ada pengalaman hidupmu di Makassar. Jadi kayak jadi kalau misalnya saya mau jadi konten kreator, apa yang harus saya lakukan Bang? Kau tahu kan itu dibilang Shopee affiliate. Nggak ada salahnya kok join dulu itu. Shopee affiliate kan kayak ada penghasilannya, komisinya. Bisa kok ambil dari situ, kau nikmati sendiri, begitu Kak. Oke, jadi berawal dari Shopee affiliate Iya Kak? Kak, betul. Terus konten yang pertama Kakak buat itu gimana nih Kak? Terus respon orang sekitar Kakak tentang konten pertama Kakak? Konten pertama itu konten fashion Kak. Itu dari brand pertama saya terima endorse dari Flogo ID. Dia kirimkan rok ke rumah, saya buat konten di rumah. Pas saya mau post itu kayak masih ada ragu-raguku kayak, masa iya tiba-tiba bikin Kak begini, kayak apa nanti bilang teman-teman kampusku, soknya deh baru saya kirim dulu di temanku, dia bilang, yes menurutmu kayak worth it jika saya post beginian, nanti dibilang alay bilang, malah bagus Tandri, harusnya kau dikasih saran, harusnya kau posting begini-begini, bagus tau bilang, tapi kalau aku post bantu-bantu komennya biar lebih viral lebih aneh, bilang, oh iya boleh Ci, begitu Kak. Jadi kayak ada tanggapan positif dari teman-teman circle. Terus Kak, apa sih yang bikin Kakak tetap semangat untuk bikin konten terus sambil kuliah nih Kak? Yang bikin saya semangat itu dari ini saya dapat penghasilan, jadi kayak ini nih penghasilanku, saya bisa pakai untuk diriku sendiri, setidaknya uang jajanku di Makassar saya tidak tanggung nih dari orang tuaku, begitu. Jadi terus dari konten kreator saya merasa kayak lebih percaya diri nih sekarang. Terus konten yang paling suka Kakak bikin itu kayak gimana Kak? Yang paling saya suka itu konten fashion Kak, karena tidak ribet dari SOW-nya juga, terus deadline-nya tidak terlalu mepet. Terus Kak, proses dari bikin konten sampai tayangnya itu bagaimana nih Kak? Dari ide ke terus proses tayangnya itu bagaimana Kak? Saya itu sebelum buat konten, saya lihat dulu konten-kontennya orang yang lebih ceria-ceria. Saya lihat tuh, oh iya kayaknya harus Kak begini jadi konten, harusnya begini nanti kontenku. Jadi terutama saya suka nonton YouTube-nya Katis di kayak seru ki konten-kontennya. Oh iya nanti kontenku harus ki begini. Jadi kayak Terus itu Kak, proses kontennya itu kita punya tim atau dikerja sendiri saya? Awalnya mau terikat agensi, tapi saya pikir masih kuliah kayak ini, saya masih mahasiswa, pendapatanku belum tetap, jadi kayak masih sendiri. Masih sendiri Kak. Terus menurut Kakak nih, platform mana yang paling cocok untuk ngebangun audiens? Apakah FB, Instagram, atau TikTok nih Kak? Kalau sekarang saya lebih gampang di IG Kak, karena kayak banyak kenalanku juga, jadi kayak dibantu-bantu share. Kalau di TikTok oke lah, kayak masih gampang sih, tapi yang paling susah itu di Shopee Kak, karena jarang orang nonton Shopee, video di Shopee lebih mudah di IG. Terus gimana nih cara Kak Andi Tendri bagi waktu antara kuliah dan bikin konten nih Kak?
ini nih yang paling penting di dalam konten kreator. Jadi sebelum saya ACC brand, saya tanya dulu ini kontennya upnya tanggal berapa, takutnya bentrok sama jadwal kuliahku atau enggak ada ujianku di kampus di. Jadi saya tanya dulu, misal bentrok, saya tanya dulu bisa kan nego kalau begini kak, nah, saya ada ujian tanggal ini bisa enggak dikasih waktu perpanjangan untuk upnya tanggal sekian. Jadi kayak saya juga merasa beruntung kalau ketemu owners yang masih baik, yang masih mengerti tentang hidupku. Jadi kayak, oh iya boleh sebenarnya begitu. Tapi terkadang ada juga owners yang kayak capai target juga, minimal harus up begini. Jadi sebisa mungkin saya atur kontenku, saya selesaikan malam ini, besok pagi saya up. Jadi besok pagi juga saya masih bisa beraktivitas di kampus. Terus pernah nggak Kak merasa jenuh, capek ngadepin dua hal antara kuliah, bikin konten gitu? Pernah, malah sering. Tapi kalau dipikir-pikir awalnya saya ini kan jadi konten kreator mau karena penghasilan. Jadi kayak untuk apa kak bermalas-malasan, untuk apa kak jenuh-jenuh begini, padahal nanti saya dapat timbal baliknya yang baik, yang feedback baiknya. Jadi kayak kalau jenuh juga saya suka nonton YouTube-nya orang yang lucu-lucu, jadi kayak kembali semangatku untuk bikin konten gitu. Terus biasa nih Kak dalam bikin konten pasti ada yang kritik, terus ada yang haters atau ada yang komen-komen negatif. Terus itu bagaimana cara tak atasi Kak? Gitu. Kalau kayak kritik terus pandangannya orang tuh pasti ada di Kak, terutama judge di kelasku tuh Kak. Ada dibilang geng jahat sama geng baik, itu cowok loh. Geng jahat itu yang perokok di kelas, geng baik itu yang rajin pergi ke kampus. Ini geng jahat cowok, dia datangi kak di bangku, dia bilang alay Tenri apa-apa story, ih kalau kau tidak suka sama storyku unfollow ki beb, apa selesai kok. Di situ malah ada juga teman di luar kampusku kak, dia bilang sosoknya itu Tenri dia padahal belum apa-apa aja, ada misalnya eksklusifnya di IG atau sedikit-sedikit spill link. Padahal kita tahu kak kemarin dia chat kak bilang bagaimana caranya jadi Shopee affiliate. Kak kemarin hina-hina kak, sekarang kau minta tutor di saya. Jadi terus kalau soal kritik, saya sering dapat kritik sama temanku, vibesnya yang positif. Jadi dia bilang harusnya tuh Tenri kalau ada lagi visitmu atau kontenmu yang lain kasih begini ki, kasih sedikit drama biar lucu ki kontenmu. Jadi saya juga terima jika kalau ada kritik. Terus Kak pernah nggak bikin konten tapi terus itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan Kakak? Pernah. Itu hari saya buat ada visitku di temanku ini ada masalahnya di keluarganya. Tiba-tiba dia juga ndak mood mi video kak. Jadi mentahan videoku juga ndak bagus ki. Pas saya post kayak langsung sedikit like-nya karena ndak totalitas ki kontenku dari kameramennya. Jadi kayak biar deh kak. Kadang juga ada kadang yang kita ekspektasikan tidak sesuai realita. Terus Kak dari semua perjalanan Kakak ini antara kuliah dan bikin konten, pelajaran yang paling berharga Kakak dapat itu apa? Jadi mahasiswi yang aktif dalam dunia konten kreator, itu pelajaran yang paling saya ambil tuh kayak lebih percaya diri kak. Saya ketemu sama influencer yang berpengalaman, yang sudah kayak sering bertemu dengan orang-orang asing. Jadi kayak pas di kampus saya pikir ternyata kayak bukan di lingkungan kampus yang saya perlu asa ini diriku, saya juga perlu ketemu orang-orang asing, ketemu dengan kepribadiannya orang tersendiri. Jadi menjadi mahasiswi yang aktif jadi konten kreator itu menurut saya ini hal yang paling penting bagi anak muda yang selalu berpikir tentang mengurung dirinya. Jadi konten kreator itu sebenarnya tidak harus juga ketemu sama orang-orang asing. Di rumah juga kau bisa jadi konten kreator. Semua kau buat konten yang penting berfaedah, positif. Jadi konten kreator tuh ngaruh nggak sih Kak di kehidupan pribadi Kandi Tenri?
Ngaruh banget Kak. Semenjak saya juga jadi content creator, jadi lebih aktif, saya lebih bisa asah diriku, saya bisa hadapi orang-orang asing yang saya baru lihat. Jadi content creator juga kayak berpengaruh sama ekonomiku dan penghasilan-penghasilan dari eksklusif IG, TikTok, Shopee affiliate. Itu kayak pemasukan yang saya merasa bangga sama diriku, kayak tidak pernah Kak berpikir ada di titik ini. Terus menurut Kak Tendri, kontennya itu udah ngasih pengaruh positif nggak nih Kak buat orang lain? Sejauh ini dari teman circleku, menurutku saya di pribadi berpengaruh sih Kak, karena setiap ada kontenku pasti tuh ini temanku bilang, Tendri kalau misalnya saya beli ini produk yang kau cocok nggak di badanku yang begini, cocok nggak di kulitku yang begini, kayak menurutmu kalau beli Kak begini penting sekali Kak kalau aku pakai di kampus, jadi kayak berpengaruh. Jadi saya kasih juga testi seadanya begini, kayak menurutku tuh harusnya kok yang begini mau saja mau walaupun kayak orang banyak pakai ini tapi kok cocoknya dia yang begini, jadi kayak berpengaruh lah untuk temanku. Alhamdulillah Kak. Terus apa nih target Kakak ke depannya sebagai konten kreator juga sebagai mahasiswi? Saya kayak mau jadi mahasiswa, jadi konten apa tadi? Konten kreator dan mahasiswi. Harapanku tuh kedepannya mau jadi konten kreator yang bisa collab sama brand-brand besar, bisa dijadikan BA, ya walaupun kayak sekarang masih begitu-begitu tapi kan tidak salah tuh kalau bermimpi Ki. Terus saya mau menjadi konten kreator yang walaupun aktif Kak di sosmed, urusan perkuliahanku juga tetap jalan, IPK ku juga masih tetap saya pertahankan segitu, setidaknya tidak boleh menurun lah. Iya. Terus apa nih pesan Kakak buat teman-teman mahasiswa yang pengen jadi konten kreator nih Kak, tapi masih ragu nih Kak? Buat anak muda terutama Gen Z yang masih ragu untuk melangkah menjadi konten kreator, yang masih berpikir kayak bisa kan ndak ya bikin konten sebagus ini, kalau buat Kak konten siapa yang mau lihat Ki, kalau buat Kak konten bisa nggak ya seviral ini, kayak Beb bukan tentang viralitas tapi tentang otentitas. Ini tentang dampak yang kau posting ke orang, yang berpengaruh ke orang, bukan tentang viral-viralnya, tapi tentang yang berbobot untuk orang. Dunia digital itu adalah kanvas, suaramu adalah kuasnya. Jadi kayak posting ya, kamu berhak berkreasi, keluarkan ide-ide segarmu. Tidak perlu kau dengarkan cemohan-cemohannya orang, karena setiap orang kan punya sudut pandang masing-masing. Jadi kau berhak berkreasi, tidak perlu kau dengarkan itu orang, yang penting kau berkreasi dan berbobot untuk orang-orang, itu yang sebenarnya penting. Dan saya pernah juga di titik kayak bisa kan ndak ya jadi konten kreator yang besar di situ, tapi orang-orang bilang kau pikir apa, kau harus ingat konten kreator yang besar itu berawal dari rasa ketidakpercayaan dirinya yang sekarang kau alami. Jadi kayak untuk apa kau harus tetap kau semangat, untuk apa kau tetap begitu insecure, kau punya values tersendiri. Jadi keluar kami itu ide-idemu buat konten-konten, dan kata temanku toh, setidaknya kontenmu itu walaupun tidak viral, setidaknya kontenmu tidak ada pansos-pansosnya. Terakhir nih Kak, Sobat Amikers bisa nemuin konten-konten Kakak tuh di mana aja? Di IG terutama ya, IG terus TikTok. Kalau misal kayak ada produk-produk mau dibeli bisa di Shopee juga ada. Thank you nih Kak buat waktunya hari ini dan udah mau sharing-sharing. Obrolannya tuh seru Kak, insight-nya dapet, dan semoga Kakak makin sukses dan terus jadi inspirasi buat orang lain. Teman-teman, dari obrolan kita hari ini bareng Kak Tendri, banyak hal yang dapat kita ambil, terutama soal semangat untuk terus berkembang walau banyak tantangan. Semoga cerita Kakak bisa jadi penyemangat nih buat Sobat Amikers yang pengen mulai jadi konten kreator tapi masih ragu. Intinya, jalanin aja dulu.
Dan buat kalian yang lagi dengerin, jangan lupa pantengin terus podcast Bisik Bincang Soal Akademik, karena kita bakal hadir lagi nih dengan topik dan tentunya tamu seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.